I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burning deep, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me. Selamat sore ibu-ibu Komisi Wanita Unike GKA AKP. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu. Kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari saat ini kita sujud menyembah dan memuliakan Tuhan. Kaulah Allahku Yesus. Penolong dalam kesesakan jiwaku, Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Selalu menyembahmu, inilah jadi kerinduan kami ya Bapa. Terimalah pujian dan sembah kami ya Tuhan. Selalu menyembahmu, jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu
sertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sore hari ini kami punya kesempatan yang indah untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, menyembah Engkau Yesus, meninggikan dan memuliakan Engkau, Tuhan dan Allah kami. Terima kasih kami mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan-Mu, anugerah keselamatan yang Kau berikan buat setiap kami. Tak pantas kami menerimanya ya Tuhan, tapi hanya oleh karena kasih karunia dan anugerah Allah yang begitu besar. Engkau Yesus rela menebus setiap kami. Kau memberikan keselamatan untuk setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami ingin menyerahkan hidup kami. Kami ingin menyerahkan segala pergumulan, kesulitan dan tantangan dalam hidup kami. Kami ingin menyerahkan segala beban doa kami hanya kepada Engkau Yesus, Allah yang mengerti dan memperdulikan kami. Berkati setiap kami ya Bapa. Pakailah hidup kami, pakailah hati kami, sikap dan karakter kami, untuk kami memuliakan Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami Bapa. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita beroleh kekuatan, kita beroleh pertolongan dan penyertaan yang sempurna. Mari percaya dan bersandar hanya kepada Tuhan Yesus saja. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kita beroleh kekuatan dan penyertaan yang sempurna. Mari percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kemenangan dan kekuatan dalam hidup kita. Mari kita percayakan hidup kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari persiapkan hati kita bersama. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ya Bapa, kami bersujud, kami rindu mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami lewat hamba-Mu, dan terangi langkah kaki kami, hidup kami, agar kami melayani dan berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Selamat malam Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini
kita boleh kembali bersama-sama bersekutu dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya ini, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan, Kau sudah memberkati kami di dalam sepanjang hari kehidupan kami hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kami, baik di dalam pekerjaan kami maupun di dalam kami mengurus rumah tangga kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menambahkan kekuatan yang kami butuhkan. Tuhan, kami berterima kasih pada malam hari ini juga Tuhan, kami boleh bersekutu bersama. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan bahkan saat ini pun kami boleh belajar kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Biar kami Tuhan boleh mengerti bagian demi bagian yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan juga topang dia Tuhan, hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan segala keterbatasan dan kelemahan dia. Mampukan dia Tuhan untuk menyampaikan dan dapat dimengerti oleh setiap kami. Sembunyikan dia Tuhan di belakang kayu salib-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau sajalah yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara kepada kami Tuhan. Kami siap dan rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yaitu belusuan. Ayat firman Tuhan yang akan saya ajak kita sekalian untuk membacakannya yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan oleh roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan-perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca dan terus belajar merenungkan firman Tuhan. Dan dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kita mengaplikasikan kebenaran ini dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar atau membaca kata belusuan, mungkin bagi kita tidak asing ya. Ada yang bingung, saudara sekalian, dengan kata ini? Memang belusuan ini adalah kata dari bahasa Jawa yang dipopulerkan dengan cepat oleh salah seorang pejabat tinggi nasional, yang berarti sebuah aktivitas memasuki suatu tempat untuk mengetahui keadaan tempat itu dan mendapatkan informasi tentang sesuatu. Dalam manajemen pengawasan, dikatakan belusuan itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa laporan yang masuk dari bawah benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Belusuan adalah sebuah tindakan inisiatif dari pimpinan atas di atas untuk mendekatkan diri dengan rakyat yang dipimpinnya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, yaitu dalam karya pelayanan daripada Tuhan Yesus di muka bumi, Tuhan Yesus pun, saudara, kalau kita perhatikan sering melakukan yang namanya belusuan bersama murid-muridnya. Di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, firman-Nya berkata, ia berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan melakukan mujizat-mujizat. Dan perjalanannya itu, ibu-ibu sekalian, kita lihat, Yesus ternyata punya tujuan. Dia mencari tahu bagaimana sesungguhnya keadaan daripada umatnya itu. Untuk membuktikan ketulusan daripada perjalanan keliling yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus kadang membuka percakapan dengan bertanya kepada mereka.
apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maksud dari pertanyaan ini tidak lain adalah adanya hati, yaitu hati daripada Tuhan Yesus yang ingin melakukan sesuatu yang menjadi kebutuhan daripada umatnya pada saat itu. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat pelayanan daripada Tuhan Yesus dengan cara belusuan, keliling dikatakan masuk ke semua desa maupun kota. Ini bukan ke semua kota di dunia, melainkan semua kota dan desa umat Israel atau Yehuda pada saat itu. Yesus tidak hanya mengunjungi kota, tetapi dikatakan juga desa. Artinya apa, saudara? Yesus tidak hanya datang bagi mereka yang punya dikatakan memiliki kesejahteraan hidup atau hidup yang boleh dikatakan berkelimpahan dan juga kaya seperti demikian, tetapi juga bagi orang kecil, orang miskin dan yang dikatakan tidak terhormat. Kedatangan daripada Yesus tentu ada tujuannya, yaitu membawa pengharapan kepada mereka yang ada di kota maupun di desa, kaya maupun miskin. Yesus masuk ke dalam kota, ke dalam desa tanpa terkecuali dikatakan dengan berkeliling. Artinya apa? Yesus terus bergerak. Dia tidak bertahan di satu tempat, ibu-ibu sekalian, melainkan dia berpindah-pindah untuk menggapai sebanyak mungkin pendengar yang bisa diraih oleh dia. Yesus datang untuk memberitakan Injil, tidak pada satu tempat, tetapi pada banyak tempat, yaitu dikatakan dengan berkeliling. Makanya diistilahkan belusuan di dalam tanda kutip begitu ya, yaitu berarti masuk ke daerah-daerah sekalipun mungkin itu tempat orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana yang tinggal di dalamnya. Yesus pun datang ke tempat itu dikatakan untuk mencari tahu keadaan umatnya. Dia mengadakan percakapan dengan mereka, dikatakan mengajarkan dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ingat akan pesan dan amanat agung daripada Tuhan Yesus kepada semua orang percaya, yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, Ibu, Yesus dikatakan bukan hanya mengajarkan di dalam bagian ini, tetapi juga melakukan pelayanan, memberitakan kerajaan Allah kepada mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pelayanan daripada Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita, dan sekaligus juga mengingatkan kepada kita akan firman-Nya ini dikatakan agar kita menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dan mengajar mereka dan bahkan melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Maka saudara, ada beberapa hal yang akan menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus menginginkan agar kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa menjadi saksinya, atau kalau boleh dikatakan menjadi saksi bagi dunia ini. Saudara, ada satu ayat firman Tuhan yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipanggil bukan untuk menjadi jemaat pasif atau jemaat pengunjung saja, tetapi kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Konsep menjadi terang adalah berarti berani keluar
dan menjadi berkat bagi dunia yang dipenuhi dengan kegelapan. Ibu-ibu sekalian, harus diakui, eksklusivisme seringkali menjadi jebakan bagi orang Kristen. Terlalu lama berkumpul dengan orang-orang dalam tanda kutip sejenis atau selevel lah, begitu seperti demikian, yang sudah berada di dalam level kerohanian tertentu, membuat kita berpikir tidak ada lagi yang perlu dikerjakan selain misalkan menjadi penyelenggara ibadah dan menjalankan program yang sudah menjadi rutinitas. Tetapi Tuhan Yesus tidak ingin kita hanya berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus ingin setiap kita ini bergerak. Dimanapun, di kesempatan bagaimanapun, ketika Tuhan izinkan kita hadir di tengah kehidupan orang-orang yang merindukan kasih yang dari Tuhan. Mari saudara, ibu-ibu sekalian, mari kita masuk dan bergabung di dalamnya. Memang saudara, saat ini mungkin kita merasa sulit karena suasana COVID-19. Tetapi saudara, bukan berarti kita berhenti bergerak untuk menyampaikan Injil saat kita tetap bisa beribadah secara online. Meskipun kita di rumah kita masing-masing. Mari saudara, kita bagikan link online ini kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kepada mereka mungkin yang merindukan akan Injil, berita firman Tuhan yang bisa berbicara kepada mereka. Bahkan bukan hanya itu saja. Dengan adanya gadget, kita masih bisa ngobrol ibu-ibu sekalian via WhatsApp. Video call, berarti saat sulit COVID-19 ini pun kita masih bisa dan tetap bisa melakukannya. Kembali ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Semua ini tergantung kepada kita, mau atau tidak. Di dalam ayat yang kita baca tadi, ibu-ibu sekalian, di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat pertama hingga yang ketiga. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, selain daripada 12 murid Tuhan Yesus, dikatakan ada perempuan-perempuan juga. Siapa perempuan-perempuan ini? Mereka adalah orang-orang yang mengalami kuasa Yesus. Maria Magdalena, perempuan yang sudah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ada Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, ada Susana, dan banyak dikatakan perempuan-perempuan lainnya. Respon mereka, ibu-ibu sekalian, kalau kita perhatikan, setelah mengalami kuasa daripada Tuhan Yesus. Ya, setelah mereka mengalami kuasa daripada Tuhan Yesus, dikatakan mereka melayani rombongan Tuhan Yesus dengan dalam tanda kutip kekayaan mereka. Kekayaan yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar hal materi saja, melainkan segala potensi yang mereka miliki, termasuk kemampuan apapun yang mereka bisa lakukan. Itu mereka lakukan untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus dan para muridnya pada saat itu. Dapat dikatakan seluruh totalitas hidup daripada mereka, para perempuan-perempuan ini dikatakan dipakai untuk melayani Tuhan. Ibu-ibu sekalian, Yesus tidak pernah membedakan pria dan wanita di dalam misi keselamatannya. Dengan dilibatkannya wanita di dalam misi pelayanan daripada Tuhan Yesus, di saat dia dikatakan belusuan, ya, keliling ke beberapa kota dan desa, secara tidak langsung ibu-ibu sekalian, Yesus membuang anggapan yang mengatakan bahwa tidak ada kesempatan bagi perempuan untuk berkarya. Bahkan bukan hanya itu saja, Yesus pun menunjukkan bahwa para wanita pun dikatakan yang sudah mengalami sentuhan kasih daripada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dikatakan apa? Akan mewujudkan kasih yang nyata di dalam kehidupan yang baru. Dan sentuhan kasih dan keselamatan inilah dikatakan yang sudah mengubah para wanita-wanita ini atau para perempuan-perempuan ini. Ini jugalah saudara yang nyata dalam hidup pelayanan mereka dan akhirnya membawa juga perubahan hidup bagi banyak orang di dalam pelayanan mereka. Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari
saya mengajak kita sekalian, libatkan diri kita di dalam pelayanan menjadi saksi-saksi Tuhan bagi dunia ini, bagi lingkungan di mana kita berada. Dengan segala kemampuan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sekalian. Ingatlah ibu-ibu sekalian, ketika totalitas hidup kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, di sanalah Tuhan akan berkarya melalui kita dan menjadikan hidup kita ini jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Hal yang pertama dikatakan tadi, Tuhan ingin agar kita bisa menjadi saksinya atau saksi bagi dunia ini. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, Tuhan ingin kita memiliki hati yang penuh kasih atau hati yang terbeban untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada satu bagian firman Tuhan lagi yang akan saya bacakan bagi kita, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 hingga 36, yang berkenaan juga dengan berkelilingnya Tuhan Yesus dengan para muridnya di dalam pelayanannya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, dikatakan ada satu ajakan bagi kita sekalian. Mari keluar, lakukan sesuatu bagi Tuhan. Bawa di dalam doa orang-orang yang terdekat yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau gereja tidak bersaksi, gereja adalah yaitu kita sekalian sebagai orang-orang yang sudah dipanggil keluar untuk masuk di dalam satu kehidupan bersama dengan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Kalau gereja dikatakan tidak bersaksi, maka akan ada banyak jiwa yang binasa. Firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 13 hingga 15 berkata demikian. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka dikatakan akan banyak yang binasa kalau kita tidak berusaha untuk melakukan sesuatu atau memberitakan Injil keselamatan kepada mereka. Mereka binasa karena tidak ada orang yang menyampaikan kabar baik kepada mereka. Tuhan kelak dikatakan juga akan menuntut pertanggungan jawab dari kita bila kita tidak menjalankan tugas mulia ini, yaitu memberitakan kabar baik. Ibu-ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, mari jadikanlah kita sebagai gereja yang relevan dengan zaman ini. Gereja yang dikatakan menyajikan atau menyediakan solusi. Gereja yang menjadi rumah bagi segala bangsa. Mari kita keluar dari zona nyaman pelayanan kita. Cari tahu apa yang dibutuhkan dunia di luar sana. Jadikanlah kita berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kristus adalah Tuhan bagi segala bangsa. Bukan hanya bagi gereja dan juga bagi kita, orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi juga dikatakan bagi semua umat manusia. Dari Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 hingga 38 ini, ibu-ibu sekalian, secara tidak langsung pun mengajarkan kepada kita betapa besar Yesus itu mengasihi kita. Di bagian ini berkata Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan
Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkhotbah di bagian ini dikatakan menyembuhkan orang juga, mengusir setan, menguatkan orang yang lemah, dan bahkan memanggil orang berdosa untuk bertobat dan mengikut Dia. Semua ini dikatakan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena hatinya dikatakan digerakkan atau tergerak oleh belas kasihan. Ibu sekalian, tindakan daripada Tuhan Yesus ini didorong oleh belas kasihan. Ini jugalah yang membuat Tuhan Yesus mendorong para muridnya pada saat itu dikatakan untuk berdoa secara tidak langsung dengan peristiwa yang terjadi di hadapan mereka pada saat itu, meminta pekerja bagi penuaian ini. Ini hal yang menjadikan. Mengapa saudara? Karena yang melayani karena digerakkan oleh belas kasihan itu terlalu sedikit. Bukan karena soal kurangnya tenaga kerja dikatakan atau jumlah pelayan. Melainkan hampir semua pelayan dikatakan tidak melihat seperti yang Tuhan Yesus lihat. Yaitu melihat dunia berdosa. Dikatakan apa? Mereka ternyata tidak tergerak. Melihat orang menolak Tuhan dan bahkan melawan Tuhan pun dikatakan mereka tidak tergerak. Intinya apa? Asal diriku aman, asal keluargaku baik, asal orang-orang terdekatku sejahtera. Tidak ada orang yang menangisi orang-orang lain yang melawan Tuhan dan bahkan yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Karenanya, ibu-ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus meminta kepada murid pada saat itu ketika diperhadapkan orang banyak yang membutuhkan belas kasihan yang daripada Tuhan pada saat itu. Dikatakan apa? Karena itu mintalah kepada yang mempunyai tuaian ini supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Berdoa saudara agar ada orang-orang atau pekerja atau pelayan yang memiliki beban yang sama seperti Tuhan Yesus. Berdoa saudara agar ada pelayan atau pekerja yang memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Menangis bersama-sama seperti Tuhan Yesus melihat orang-orang yang jauh dari Tuhan. Berdoa dan mati-matian bekerja untuk mengembalikan domba-domba Tuhan kepada Sang Gembala sejati, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita memiliki hati yang penuh kasih? Sudahkah kita memiliki hati yang terbeban bagi keselamatan orang-orang yang di sekitar kita? Entah itu mungkin anak cucu kita. Entah itu mungkin menantu kita. Entah itu mungkin juga adalah suami kita atau bagian daripada keluarga kita sekalipun. Dan bahkan saudara, rekan sekerja kita, teman-teman yang ada bersama dengan kita. Dimanapun mereka berada saat ini. Mari saudara, biarlah kita menjadi ibu-ibu, saudara sekalian yang memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih. Hati yang terbeban bagi keselamatan mereka semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh sekali lagi berbicara bagi kami sekalian. Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa kami ya Tuhan seringkali lalai di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatannya daripada Tuhan untuk membagikan anugerah ini juga bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, banyak di antara mereka yang merindukan kasih yang daripada Tuhan. Taruhlah beban ini ya Tuhan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan kami rela untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi bagi dunia ini Tuhan, dunia di sekitar kami sekalipun ya Tuhan. Dan bahkan taruhlah di dalam hati setiap kami
yaitu hati yang penuh kasih, yang rela ya Tuhan, dan terbeban untuk melayani, memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan di dalam hidup setiap kami. Tuhan topang kami, berikanlah hati yang seperti ini, supaya mampu ya Tuhan mengerjakan yang terbaik ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Suara hamba-Mu sudah berhenti ya Tuhan. Tapi kami percaya suara firman-Mu ini, suara Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati setiap kami. Menuntun kami kepada kebenaran-Mu dan memberanikan kami untuk mewujudkan kebenaran ini dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tetap menyerahkan para ibu-ibu sekalian di dalam hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan Tuhan jadikan para ibu-ibu sekalian pemberita-pemberita Injil yang terus siap melayani Tuhan dan bahkan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas firman yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Biarlah kita tetap semangat terus untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil bagi orang-orang di sekeliling kita. Ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini ada beberapa pengumuman yang hendak disampaikan bagi kita. Diingatkan pada bulan mendatang kita kembali bersekutu via Zoom, via online ya, daring. Dan hari itu akan dilayani oleh hambanya penginjil Elisa Budiarti dengan tema Keluargaku yang Membentukku. Kami harapkan ibu-ibu sekalian tetap bisa mengikuti di rumah masing-masing lewat YouTube. Dan hari ini pun saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa saudari kita yang terkasih yang berulang tahun. Yaitu untuk Ibu Yeni Amelia, untuk Ibu Ana Sutejo, dan juga Ibu Freni. Itu yang akan kita ingatkan. Kemudian ibu-ibu sekalian, berkenaan dengan terpaparnya koster di dalam gereja kita, maka saya mewakili segenap pengurus dari Komisi Wanita minta maaf karena bingkisan ulang tahun yang di bulan Juni, Juli, dan juga Agustus ini belum kami bisa kirimkan. Sehingga diharapkan dalam bulan ke depan ini bisa segera dikirimkan untuk ibu-ibu sekalian. Mohon maaf atas segala yang terjadi saat ini. Oke, kita akan bersama-sama berdoa pada malam hari ini untuk beberapa saudara seiman kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kami boleh bersama-sama ya Tuhan kembali bersekutu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk berkat pimpinan penyertaan Tuhan bagi kehidupan setiap kami dan bahkan juga persekutuan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk beberapa saudara seiman kami yang berulang tahun, di mana mereka ya Tuhan boleh merasakan akan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. 1 tahun sudah Tuhan tambahkan usia mereka. Tuhan, kami berdoa biar Engkau pimpin satu demi satu ya Tuhan kehidupan saudara-saudara seiman kami, baik itu Ibu Yeni Amelia, Ibu Ana Sutejo ya Tuhan, dan juga Ibu Freni. Di dalam kehidupan mereka Tuhan ke depan, mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan yang anugerahkan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh tetap ada di dalam anugerah Tuhan dan merasakan berkat Tuhan, dan mereka juga boleh bersyukur senantiasa di dalam kehidupan mereka. Tuhan, pada saat ini Tuhan, di tengah persekutuan ini pun kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan menerima persembahan kami ini, dan ini boleh dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dana ini ya Tuhan
untuk gereja kami pada umumnya dan khususnya di dalam persekutuan Komisi Wanita. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi hidup setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Dan persekutuan untuk bulan mendatang pun mohon pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam sisa waktu hari ini untuk kita tetap beraktivitas. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Amin. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stony seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.